Kita lanjut tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah buah dari tauhid rububiyah tadi. Dan juga dia buah ya. Buah itu hasil yang dipetik ya. Dari tauhid asma, zat dan sifat. Itu yang nanti akan kita pelajari. Tauhid uluhiyah merupakan bagian terpenting dari akidah orang beriman. Oh, ini penting lagi. Tadi juga penting, ini penting lagi, ya. Malah ini terpenting. Tadi juga penting supaya kita bisa bersyukur atas nikmat Allah dan sebagainya. Yang ini terpenting lagi supaya kita tidak sesat ya dalam menjalani kehidupan ini. Tauhid uluhiyah sangat erat hubungannya dengan hati. Nah, kalau rububiyah tadi mungkin dengan indera ya, panca indera kita. Kita dapat melihat, kita dapat merasa, kita dapat meraba, kita dapat menikmati dan sebagainya, itu kan indera gitu. Tapi ini sangat terkait dengan hati. Dengan tauhid uluhiyah ini akan dapat menimbulkan rasa takut ya, bahasa Arabnya itu khauf. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Karena tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Orang beriman itu yang takutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang lain tidak perlu takut. Dari hati itu takut itu. Kenapa bisa takut? Karena dia memahami tauhid uluhiyah. Dari hati juga dia dapat menimbulkan harapan ya. Dari tauhid uluhiyah itu kita bisa menggantung harapan kita, tujuan hidup kita itu hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lain. Nah, itu namanya raja dalam ilmu tauhid. Kalau yang takut ini namanya khauf. Karena takut dosa, takut dimurkai Allah, takut mendapat azab dan sebagainya. Kalau ini harapan, itu namanya raja. Kita mengharap kita ini selamat. Kita mengharap ini selalu dibimbing oleh Allah. Kita mengharap selamat hidup kita ini. Banyak rezeki, panjang umur, sehat badan. Itu harapan kita. Itu kepada siapa harapan itu digantungkan? Hanya kepada Allah. Karena kita sudah berikrar Allahus Samad. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah, wahai Muhammad, tentunya kita umat Muhammad juga harus mengatakan Allahu Ahad, Allah itu esa. Allahu Samad, Allah itulah tempat kita bergantung, tempat kita bersandar ya. Karena tempat bergantung yang paling kuat itu adalah bergantung kepada tali Allah. Hablum minallah. Sandaran yang paling kokoh itu adalah bersandar hanya kepada Allah. Ini bisa berbuat demikian itu tentunya muncul dari hati. Kenapa? Karena yang bisa menolong hanya Allah. Karena mengapa? Yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Karena kita yakin yang bisa memberikan bimbingan, petunjuk hanya Allah. Nah itu. Walaupun kita belajar sepanjang umur selama-lamanya, tapi Tuhan tidak memberi petunjuk, akan gagal juga pembelajaran kita. Karena itu kita sambil kuliah, sambil belajar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, petunjuknya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa bagus itu. Ya Allah, tambahlah ilmu kepadaku ya Allah. Dan berilah aku mampu memahami ilmu pelajaran yang aku pelajari itu.
Nah, ini kita hanya minta kepada Allah. Tidak meminta kepada dewa, tidak meminta kepada siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dia yang menciptakan kita tadi dalam tauhid rububiyah. Dia yang mengatur.